Ya apa mungkin bisa diceritakan kronologis yang tadi seperti apa mungkin Pak? Yang mulai dari mana nih? Yang Bapak menemui kabarnya, 3 bos. Menemuinya bagaimana ya? Kalau dibilang menemui ya kita dulu memang ini kan kayak dianggap apa anak lah sama mereka. Jadi bukan hal yang kayak gimana, udah memang udah hari-hari udah ketemu karena memang kan mereka yang melatih kita juga, yang melatih apa salto apa ini semua itu. Ada di artikel katanya hampir dibelati gitu, maksudnya seperti ya gimana ya Pak? Nah itu kalau yang di Belati itu ya itu kan pas saat itu kebetulan yang main beruang itu saya. Dan saat itu memang saya udah ada rencana mau keluar. Lalu saya bilang sama istrinya Pak Fran, saya bilang saya saat itu saya panggil dia Ci ya, karena kita masih kayak ada Tionghoa gitu. Saya bilang, Ci, nanti sebaiknya kalau saya keluar sebaiknya beruang jangan Pak Fran ya yang main, saya bilang gitu. Emang kamu mau keluar kenapa? Ya saya bilang udah nggak betah lah, saya bilang habis udah nggak apa dihitung-hitung udah nggak ada masa depan, saya bilang gitu. Karena saya terus terang kan sudah kalau 83 kan otomatis saya lahir 62 kan kurang lebih sebagai laki-laki kan udah pikirannya udah jauh, udah mau berkeluarga. Dan saat itu saya kan juga memang sudah pacaran sama salah satu pemain juga. Ya udah, nah, terus saya cuma nasehatin begitu aja. Ke teman-teman saya juga bilang ada liftingan seumuran saya juga. Saya bilang, ntar kalau nggak ada gua, lu mau nggak main beruang? Ah nggak mau ah, dia bilang gitu. Ngapain resiko? Ya udah. Singkat kata, jawaban dari istri Pak Fran bilang katanya, ah udah biarin deh katanya. Lu kayak nggak tahu aja dia sifatnya gimana gitu. Memang dia orangnya kasar, ya kan ya. Ya udah. Betul aja, pas saya keluar nggak lama dia main, ya kan ya, dia kena dicakar beruang mukanya. Seingat saya tuh orang-orang cerita tuh sampai 2 pipi ya beset gitu ya. Nah itu kurang lebih yang saya dengar itu antara 35 jahitan apa dah kalau nggak salah, apa pokoknya 35an ke atas lah. Nah tapi kan mereka orang berduit, langsung kalau nggak salah yang saya dengar lagi dia langsung ke Jepang operasi katanya. Tapi kan tetap kan biarin operasi juga tetap kan kelihatan kayak gitu. Nah pas saya itu keluar, keluarga saya diteror, terus ada satu tantangan lagi dari Ibu Jansen. Dia bilang katanya, Ton kamu kan di sirkus diajarin jadi orang bertanggung jawab, diajarin orang suruh jadi gentleman, dia bilang gitu. Saya masih ingat kata-kata itu. Dia bilang kalau lu gua udah ajarin begitu, lu datang sekali lagi ketemuin kita orang, dia bilang gitu. Langsung ya maklum lah saat itu jiwa saya masih jiwa muda, jiwa panas, sudah nggak pakai pikir panjang lagi. Langsung saya katakan oke, saya datang. Sekalipun saya tahu ini bakalan habis nih saya nih, digebukin. Ya, saya pikir ya udahlah. Saya pikir mungkin saat itu saya masih belum lama kan diberhentiin dari gebukan itu kan, setelah udah agak besar agak mendingan ya. Saya pikir udah anggap kayak orang dipijit lah, udah saya pikir udah terima aja dah, saya pikir ya. Nah, udah. Akhirnya saya bilang sama kakak saya bilang saya mau ke Pondok Indah, mau ketemuin itu bos, saya bilang. Kakak saya sempat bilang, wah lu cari mati lu katanya di sana lu bisa mati lu katanya di sana di ituin. Enggak lah, saya bilang paling juga digebukin, saya bilang gitu. Ya udah, paling dengan satu catatan saya titip catatan ke kakak saya bilang kalau gua sore nggak balik artinya gua mati di sana, saya bilang gitu. Nah, saya udah kirim sinyal nih, kalau kenapa-napa pokoknya lu cari aja dah gua di situ mayatnya atau mau apalah, itu urusan belakangan namanya orang. Udah, ya udah tetap saya jalan. Bener,
Begitu saya ketemukan mereka, wah habis saya tendang gebuk sama 3 tuh mereka tuh. Pak Jansen, Pak Fran, Pak Tony. Hantem habis-habisan saat itu. Antara setengah-setengah pingsan, udah babak belur begitu ya kan ya. Nah, sempat Pak Fran bilang, ambil belati katanya, dia bilang gitu. Cepetan ambil belati, dia bilang gitu. Gue mau sobek ini orang mukanya katanya. Lu lihat nggak nih muka gue begini gara-gara lu, dia bilang gitu. Waduh, saya saat itu lagi setengah pingsan, udah mulai mikir nih, wah ini kalau memang bener-bener ada orang yang ke belakang ngambil pisau apa belati, wah saya pikir saya mau loncat aja deh. Pagar mereka kan cukup lumayan tinggi lah, segini nih ada nih kalau dari bawah. Saya pikir mau loncat aja lah. Tapi nyatanya itu nggak dilakukan. Ya udah, singkat kata udah babak belur habis-habisan, lalu ya udah akhirnya saya dikasih surat sepotong sama mereka ya kan ya. Dan sempat ada kata-kata yang mengatakan ya kan ya, Pak Fran sempat mengancam saya, dia bilang, lu jangan coba-coba gunain ilmu yang lu dapat dari sini lu untuk cari duit di luar, katanya dia bilang. Ya saya nggak bilang A nggak bilang B, ya cuman diem aja, ya namanya udah setengah sekarat. Terus dikasih satu surat catatan yang kalau nggak salah tuh tulisannya sempat dibacain, dia bilang, lu yang namanya ini gitu sudah tidak ada lagi hubungan dengan kita yang ada di sini, maksudnya dengan mereka. Udah paham, tanda tangan, dia bilang. Ya udah saya tanda tangan. Ya udah gitu, ya udah saya dibawa pakai mobil hardtop, terus saya dilepas di HI. Ya udah singkat cerita, ya udah saya udah selesai saat itu. Saya cuma berjanji dalam hati, saya bilang jangan sampai saya kena pukulan lagi dari mereka, karena ini yang pengalaman terakhir saya. Itu pun saya terima dengan ikhlas. Wajar lah kalau saya bilang ya, kalau dia mungkin marah atau gimana, saya anggap itu wajar. Tapi setelah saya sekarang menyadari bahwa ya udah, saya pikir ya udah, singkat cerita ya udah begitu. Ya akhirnya itu terjadi lagi rupanya ke generasi di bawah saya, yang akhirnya sampai 97 itu akhirnya entah bagaimana, saya boleh dikatakan saat itu udah mapan, udah usaha, udah ini, udah ono. Nah, terus salah satu dari korban ini dia telepon ke rumah saya, dia minta bantuan dari seniornya. Saya bilang ada apa? Dia bilang, maaf kata ya, kalau anak-anak di bawah saya tuh memang diajarkan oleh mereka kalau yang lebih tinggi lo harus panggil Ko. Jadi dia panggil saya, Ko Anton. Saya bilang, tolong dong kita orang. Saya bilang, kenapa, ada apa? Dia kan ya, ini saya kejadiannya begini nih, sampai saya disetrum, sampai saya begini, saya udah sempet ngadu Komnas HAM begini. Jadi Ko Anton mau nggak jadi saksi, nggak percaya nggak kalau mereka itu perlakuannya kayak gitu. Dan saat itu saya juga nggak ada ngomong A, nggak ada ngomong B. Iya, memang benar, saya bilang begitu. Saya siap lawan mereka juga, saya bilang. Ya udah akhirnya 97 sempet naik ya. Akhirnya ngomong terakhirnya itu di Maret apa April, istilahnya mereka sudah mengakui salah, kalah, dan udah mau damai. Dan saya ingat saat itu Ibu Jansen telepon ke saya, dia bilang, coba Ton tolong redain anak-anak, dia bilang. Saya akan bayar kamu orang 40 juta satu orang. Dilihat dari lamanya lu kerja di sana. Itu kira-kira dia bilang. Oke, ya udah. Nah, baru 1 hari, 2 hari menjelang saya terima kabar begitu, terus akhirnya dari pihak mereka udah pakai pengacara lagi, kalau nggak salah OCK Ligis atau siapa lagi itu ya. Dan kami akhirnya dari pihak IDA ada membawa pengacara lagi yang saat itu Pak Amir Samsudin. Nah, jadi entah bagaimana, kalau yang namanya udah dipegang pengacara kan kita nggak berhak macam-macam lagi kan. Semua kita serahkan pengacara yang nanganin. Ya, kami hanya disuruh hadir. Nah, ntar katanya kurang lengkap lah ini ono, ya udah akhirnya tambah lagi saat itu negara lagi kayak kurang baik kan, kayak gejala tahun 97-98 itu kan. Nah akhirnya ya udah tenggelam.
udah tenggelam ya udah, cuman bedanya kalau sekarang ada sosmed. Kalau zaman dulu kita mau tanya sama siapa? Kalau kita mau tanya ini, oh nggak tahu, oh nggak. Jadi akhirnya selesai begitu aja. Dan antar kami teman-teman saling curiga, ini jangan-jangan Vivi udah selesai nih gitu loh. Dan ada yang bilang lagi, wah jangan-jangan nih Ida udah selesai nih gitu. Jadi terhitung waktu, saya kurang lebih sebelum COVID ini, saya pertama ngajuin diri saya sendiri. Karena saya sendiri kan urusannya dengan Ibu Jansen. Lalu saya hubungin, akhirnya dia juga nggak mau terima. Esther juga akhirnya menjanjikan aja, katanya mau diselesaikan. Akhirnya kita digantung lagi, bagaimana. Cuman akhirnya saya sempat saya bilang dengan Esther, saya kalau nggak salah sekitar dari sekarang kurang lebih 3 bulan yang lalu, 2-3 bulan ya, saya sempat datengin kantor dia di Gandaria. Saya ketemu Esther, saya ceritakan, saya bilang gitu, saya datang atas nama pribadi, menuntut secara pribadi karena saya mau ketemu mama kamu dan lain sebagainya. Dan mereka alasan katanya tensinya tinggi, suka marah-marah. Saya bilang kita buktiin aja, saya bilang gitu kan belum terbukti. Orang mau datang baik-baik kok, saya bilang gitu. Tapi mereka nggak mau, Esther nggak mau. Akhirnya terhitung waktu, teman-teman ikut juga, ya kan ya. Dan dijanjikan juga, ya mau diselesaikan, tapi cuman ngulur-ngulur waktu aja. Dan yang memang dalam hati pemikiran saya udah berpikir, ini tetap yang pasti pegang peranan pasti masih papa mamanya, bukan dia. Nah, tapi nyatanya kan bener kan. Jadi mau menyeret mereka keluar sampai masuk DPR itu dengan cara ya begini. Sebenarnya kan kita udah bye-bye ya. Udah dari 2-3 tahun kemarin kan udah mau ya, ini kan kita kan belum digaji loh, gimana sih kalau gimana kan yang dulu belum selesai gitu. Tujuan kita gitu. Tuntutannya kan bisa aja kan, yang namanya damai kan ya kita minta berapa, kalau dia mau kasih berapa, akhirnya deal, ketemu, bikin hitam di atas putih. Saya anggap itu udah selesai kalau misalnya mereka mau jalankan itu. Tapi kan mereka menganggap enteng kasus kita, dianggap kita orang susah, rakyat kecil, mereka orang kuat, ya kan ya, mana bisa goyangin mereka. Tapi ya kembali zaman sosmed, kita banyak dukungan dari orang-orang lain semua ini, yang akhirnya kita blow up lagi kasus yang dulu, kita naikkan lagi gitu. Jadi sampai rame lagi. Jadi sebenarnya ini bukan hal yang baru sekarang terjadi. 97 punya. Berarti Itu sampai aja. saat ini belum pernah ngobrol, bahkan ketemu dengan belum. dari hasil kemarin di Komisi 13 mungkin ada titik terang, Pak? Ya, dari Komisi 13 cuman kasih ke kita bahwa mereka akan istilahnya akan mengawal gitulah kira-kira. Akan mengawal bahwa kasus ini kalau bisa udah jangan sampai ngambang lagi. Karena ini kasus kan udah lama. Udah dari tahun 97. Yang istilahnya tuh kalau kita saat itu, kalau kita laporan ke kepolisian apa itu ke Komnas HAM cuman bisa bilang, wah ini udah di-PTS-kan, udah susah, nggak bisa lah. Nah tapi sekarang begitu akhirnya nge-booming, akhirnya terungkap lagi bahwa kalau pelanggaran HAM berat itu nggak ada kedaluarsanya katanya. Jadi istilahnya cuman dapat titik terangnya di situ. Jadi makanya kami sama teman-teman terus berupaya gitu menyelesaikan kasus ini gitu ya. Ya sekarang kan kebetulan udah dipegang sama pengacara. Jadi untuk hal kedepannya saya juga nggak tahu ntar bagaimana, itu nanti pengacara yang urusan dengan mereka. Dan memang rekomendasinya adalah dari Komisi 3, Komisi 13 itu pokoknya ya selesaikanlah, ya kan lah hak-hak mereka. Misalnya satu, kedua lagi masalah orang yang udah kehilangan identitas. Siapa itu mereka, orang tuanya. Kebetulan saya kan dapat, tapi ada yang betul-betul nggak tahu sama sekali mereka itu papa mamanya siapa, karena diambil kan dari kecil. Dan mereka berdalil itu katanya dari Kalijodo berdalilnya. Tapi kalau memang itu benar dari Kalijodo, mereka bisa buktikan nggak? Istilahnya pengalian isunya seolah-olah mereka menolong orang yang orang-orang
susah. Yang pada sebenarnya yang kita tahu ya intinya ya mereka ngambil jadikan mesin politik ATM mereka, memperkaya diri, yang akhirnya cuma dijanji-janjikan jadi anak, jadi apa itu saat saya. Nah, nggak tahu zaman sekarang ya, kemungkinan mereka nggak kaya begitu lagi ya. Tapi itu terjadi di zaman saya dan generasi saya. Jadi istilahnya dari saya 70, mereka sampai kurang lebih 2000-an ya. Jadi itu masih mereka melakukan hal-hal yang kayak begitu gitu. Itu menurut teman-teman saya. Tadi kan Bapak bilang keluarga Bapak diteror ya. Nah itu Iya. boleh dikasih tahu nggak sih terornya seperti apa? Ya misalnya dia tahu gitu, keluarga saya ada di mana gitu, disamperin terus didatengin, misalnya mereka membawa aparat atau gimana, tapi nggak sampai diciduk diambil. Tapi ada teman saya itu ya, itu sampai istilahnya sampai habis-habisan. Lakinya kan dia kan diambil sama saudaranya perempuan. Nah itu sudah diambil ya, mereka akhirnya tahu rumahnya di mana, terus siapa nih yang nampungnya gitu ya. Itu habis keluarga itu sama dia. Dan saya dapat pemberitaan ini juga bukannya saya lihat sendiri, enggak. Mereka sendiri yang menceritakan. Jadi jangan coba-coba kabur lu. Lu tahu kan kalau kabur habis. Dan saat itu begitu saya lagi digebukin juga tuh, yang saya bilang di Pondok Indah, itu junior saya dipanggil keluar, suruh nontonin nih. Nih ya, jangan coba-coba keluar, habis nih kayak begini. Jadi udah ada dibikin kayak begitu gitu. Kira-kira Pak, kayak mungkin apa sih yang mendasar gitu dalam diri Bapak akhirnya stick up lagi gitu. ya begitu seperti yang tadi saya bilang, di 97 mereka kan sudah mengakui kesalahan apa itu, dan referensi dari Komnas HAM adalah selesaikanlah secara kekeluargaan gitu loh. Tapi nggak ada penyelesaiannya. Jadi kita antar temen ini saling curiga nih, jangan-jangan ada dia udah benar. Tapi setelah kita udah zaman di sosmed gini, kita berhubungan akhirnya dapat terus kita pertanyakan, lu udah dapat ya? Enggak. Oh, dapat ya? Enggak. Oh, waduh, kalau gitu nggak benar dong ini orang. Ya enggak. Nah, ditambah lagi saya udah kurang lebih 2 tahun ini memang lagi ribut dengan anaknya kan. Ya udah jadi tambah lagi. Jadi jalan secara natural aja gitu kasus ini. Dan ya udah, kita kekeluargaan dulu dah. Ajukan permohonan nih, kita anak-anak nih mau minta ini, minta itu gitu misalnya lah, baik-baik lah. Nggak ditanggepin, nggak dianggap. Pak, ini kan sudah 20 tahun lebih ya. Iya. Mungkin kemarin datang ke Komisi 13 bawa bukti apa aja, mungkin bekas luka kah yang masih sisa dari Kalau teman-teman? kebetulan luka nggak ada ya. Ah. Tapi memang ada kalau nggak salah yang temen junior saya ada yang katanya dia digebukin pakai balok, mungkin masih ada ya, mungkin sampai sekarang. Dan bukti fisik yang parah adalah misalnya kalau kayak Ida kan dia jatuh, ketahuan dia dari main terapis dari ketinggian kurang lebih 12-13 meter, jatuh mental terus langsung ke bawah, yang akhirnya sekarang ngomong kasarnya lumpuh lah gitulah. Sekalipun mereka bilang ada pengobatan, memang benar ada, tapi terus terang kalau saya bilang itu pengobatan yang nggak maksimal, cuman seada-adanya aja gitu. Nah, itu ntar untuk versi lebih lanjutnya, kalau kapan waktu Bapak entah gimana bisa tanyakan ke anaknya langsung. Kalau secara garis besarnya saya cuma bisa kemukakan itu karena saya udah keluar saat itu. Saya keluar 83, itu Ida kejadian sekitar berapa ya, 86 apa 90 apa berapa lah, saya kurang tahu. Dan itu udah pas main di Lampung katanya gitu. Dari harapan dari Bapak sendiri untuk pemain-pemain sirkus itu gimana sih Pak? Apa dari Bapak sendiri untuk keadilan atau gimana? Yang maksudnya teman-teman ini Ya, kedepannya Bapak Harapannya- berharap harapannya dari pemerintah atau dari ininya seperti apa, Pak? ya sekarang kalau kita cuman berharap ya nomor satu ya kan kita cuman bisa bilang kan seperti yang pertama yang saya bilang, kita ini
yang udah kelihatan di depan mata itu, kami kan nggak digaji. Kami menuntut hak itu yang seharusnya di 97 mereka udah harus dikeluarkan untuk kita, mereka tidak keluarkan. Nah itu yang nomor satu. Dan akhirnya berunjuk sampai rame begini, ya akhirnya jadi manjang. Jadi kan harus, istilahnya kalau orang menuntut sesuatu harus ada dibaliknya apa gitu. Nah akhirnya jadi terungkap lagi lah. Misalnya ada yang sampai sekarang memang ada beberapa dari teman saya tuh dia nggak tahu siapa orang tuanya, dia tinggalnya di mana karena dia diambil masih kecil gitu. Jadi ya begitu. Jadi sekarang terhitung waktu, jadi udah mulai menuntut. Jadi aturan kita kekeluargaan, kita cuma menuntut itu aja. Kalau itu udah selesai ya kita anggap udahlah. Nah, tapi sekarang kan udah melebar kemana-mana. Jadi yang kasus 97 dinaikin lagi. Kalau udah dinaikin lagi kan di 97 itu kan macam-macam. Masalah pendidikan nggak ada, mempekerjakan di bawah umur, menghilangkan akte lahir mereka, identitas atau gitu. Nah, jadi panjang ini urusannya. Nah, jadi ya dengan terhitungnya waktu kayak sekarang ya, kalau hal-hal kayak gitu kita nggak bisa apa, cuman bisa istilahnya kalau bagaimana ya kita paling dipanggilkan lah jadi saksi atau apa ya. Kebetulan ya kalau saya kan sudah ketemu orang tuanya. Kalau ada yang nggak ketemu orang tuanya ya kita bisa bayangkan juga dong, dia nggak tahu. Kalau dia misalnya beragama Islam, dia juga nggak tahu harus pakai binti apa, orang tuanya di mana gitu. Jadi ya buntutnya sekarang udah bukan masalah hak gaji aja, jadi permintaannya udah melebar ke jati diri, ini siapa diri kita, asal usul gitu. Terima kasih. Terima kasih ya Pak. Oke.